Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gafin Maulidin, NIM 2019-01023, kelas A tingkat 2, mahasiswa dari Stipis Binasihat BPN Kabupaten Mojokerto. Di sini saya akan melakukan kegiatan belajar praktikum control breathing exercise. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan ya Bu, nama saya Perawat Hafid. Di sini saya akan melatih Ibu yaitu teknik relaksasi slow deep breathing. Di mana slow deep breathing adalah gabungan dari metode nafas dalam deep atau breathing dan nafas lambat, sehingga dalam pelaksanaan latihan ini kita melakukan nafas dengan frekuensi dari atau sama dengan 10 kali per menit. Untuk tujuannya yaitu terapi relaksasi nafas dalam dan lambat slow deep breathing ini untuk mengurangi persepsi dyspnea, intensitas nyeri dan ansietas. Untuk waktu yang dibutuhkan dalam relaksasi ini kurang lebih yaitu 30 menit Bu. Ya. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik Bu, sebelum kita memulai terapi relaksasi ini, sebelumnya kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Ibu bisa mencontoh saya ya. Untuk selanjutnya, kedua tangan Ibu ditaruh di perut seperti ini ya Bu ya. Lalu kemudian Ibu bisa tarik nafas melalui hidung selama 3 detik seperti ini. Kemudian tahan selama 3 detik ya Bu ya. Lalu hembuskan. Ya boleh. Baik Bu, kita ulangi sekali lagi ya. Tarik nafas selama 3 detik. Tahan selama 3 detik, kemudian hembuskan nafas selama 6 detik. Dan Ibu sekarang bisa bernafas dengan irama normal selama 1-2 menit ya. Ibu bisa mengulangi kembali dengan tarik nafas 3 detik, tahan dan hembuskan melalui mulut selama 6 detik. Kemudian Ibu harus bisa memberi sugesti pada diri sendiri bahwa udara yang keluar mulai mengalir ke seluruh tubuh. Jika Ibu merasakan dyspnea, rasa nyeri dan ansietas, bisa mengulangi teknik ini. Coba Ibu ulangi apakah yang sudah dipraktikkan tadi. Baik Bu, praktik sudah selesai. Saya lihat Ibu sekarang lebih lega nafasnya ya. Apakah ada yang dikeluhkan lagi atau merasakan bagaimana? Alhamdulillah sudah mulai. Baik. Kemudian yang kedua yaitu diafragma breathing. Diafragma breathing yaitu salah satu teknik yang baik untuk pernapasan dan relaksasi terhadap paru, karena dapat menyebabkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang sesuai tujuannya memperbaiki gerakan abdomen dengan mengurangi aktivitas otot pernapasan. Waktu yang diperlukan untuk terapi diafragma breathing yaitu 20-30 menit. Terapi ini dilakukan 3 kali seminggu ya Bu. Untuk pelaksanaannya sama seperti tadi ya Bu ya. Usahakan berada di tempat yang nyaman,
di teras rumah atau di taman yang terdapat udara yang segar. Kemudian kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu 6 langkah. Kemudian posisi tangan kiri di atas otot rectus abdominalis dan tangan kanan di atas dada seperti ini ya. Selanjutnya ibu bisa menghirup udara secara perlahan dengan membengkakkan perut, namun posisi harus tetap rileks, tidak terangkat ke atas ya Bu. Ibu sekarang bisa menghirup udara secara perlahan. Saat menghirup udara dari hidung dengan membengkakkan perut, waktu yang diperlukan yaitu 3 detik. Kemudian hembuskan udara dengan bibir yang mengerucut atau setengah membuka sampai perut menjadi cekung dengan durasi 6 detik. Seperti ini ya Bu. Keluarkan. Setelah ibu merasa tenang, ibu bisa melakukannya sendiri. Coba ibu bisa mengulanginya. Akan saya hitung. Hirup 1, 2, 3. Tahan 1, 2, 3. Kemudian lepas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk selanjutnya yaitu prosedur pursed lips breathing ya Bu, dimana pursed lips breathing adalah salah satu teknik dalam program rehabilitasi paru dengan melakukan inspirasi hidung dan ekspirasi dengan mengeluarkan nafas melalui mulut. Teknik ekspirasi mengerutkan kedua bibir bersama saat ekspirasi, tujuannya memperbaiki fungsi paru, melancarkan sirkulasi darah, serta meningkatkan fungsi otot. Dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan terapi ini yaitu 10-20 menit Bu. Terapi ini dilakukan 3 kali dalam seminggu. Untuk persiapan pertama yaitu seperti biasa kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu 6 langkah ya Bu ya. Selanjutnya usahakan ibu berada di dalam daerah yang udaranya segar, misal seperti di daerah rumah atau di taman, sama seperti kegiatan yang tadi. Selanjutnya anjurkan klien menghirup udara melalui hidung dengan perlahan dalam hitungan 1-2 detik, kemudian hirup, dihentikan selama 2 detik. Jadi tidak sama dengan diafragma breathing. Jadi pada pursed lips breathing sama-sama mengerutkan mulut, tetapi pada pursed lips breathing ekspirasinya pada saat ekspirasi lebih tenang dan tenaga yang power ya. Anjurkan klien menghembuskan udara dengan mengerutkan seperti meniup lilin dalam hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6 selama 6 detik, dan saat ekspirasi harus melakukan ekspirasi secara maksimal. Jadi supaya nanti seperti kita meniup balon, meniup lilin saat
ekspirasi supaya CO2 yang menumpuk di paru bisa keluar. Karena pasien dengan PPOK yang sulit sembuh, ini adanya penumpukan CO2 di dalam paru. Jadi nanti CO2-nya keluar melalui mulut secara maksimal. Baik Bu. Jadi untuk selanjutnya Ibu tirukan saya ya. Posisi tangan Ibu yang kiri berada di atas otot rectus abdominalis dan tangan kanan Ibu di atas dada. Selanjutnya yaitu hirup udara secara perlahan selama 2 detik. Kemudian tahan 2 detik. Selanjutnya hembuskan udara melalui mulut yang dikerutkan selama 6 detik. Selanjutnya suruh pasien mengulangi kegiatan tersebut secara mandiri. Baik Bu, apakah Ibu sudah bisa yang saya contohkan tadi? Coba Bu, saya bisa hitung ya. Mari hirup secara 2 detik. 1, 2, kemudian tahan secara 2 detik. 1, 2, lepaskan Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Apakah ada yang dikeluhkan atau tidak? Sekarang perasaannya bagaimana Bu? Alhamdulillah pasti ya. Selanjutnya yaitu ACBT ya Bu, yaitu Active Cycle Breathing Technique dan Buteyko terapi. Latihan ini adalah latihan yang pas pada pasien dengan paliatif, khususnya pada asma. Tujuan utamanya yaitu agar pasien tidak asma. Ini tujuannya supaya asmanya terkontrol, artinya tidak kambuh-kambuh lagi. Untuk prosedur latihan pernapasan Active Cycle Breathing Technique dan Buteyko terapi, yaitu salah satu terapi non vakmalrugis pada pengontrolan asma dengan relaksasi saluran napas. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki fungsi paru, meningkatkan kontrol asma, menurunkan tekanan terhadap aliran udara, serta mengurangi adanya lendir pada saluran pernapasan. Untuk waktu yang dibutuhkan yaitu 15-20 menit, setara dilakukan 3 kali dalam 1 minggu. Berikut tahap pelaksanaan terapi. Yang pertama yaitu persiapan. Jangan lupa lakukan terapi ini di tempat yang udaranya sejuk, misal di teras rumah atau di taman. Yang kedua yaitu seperti biasanya kita lakukan duduk semi fowler. Dan yang terakhir yaitu lakukan cuci tangan 6 langkah seperti biasa ya Bu ya. Untuk pelaksanaannya pertama yaitu duduk tegak dan usahakan posisi senyaman mungkin. Kemudian mulai bernapas melalui hidung dengan posisi mulut tertutup seperti ini. Kita bernafas biasa tapi tidak melongo. Pernafasannya dengan posisi mulutnya tertutup, tapi kita nafasnya inspirasi dan ekspirasi melalui hidung. Yang kedua yaitu lakukan tahan nafas dengan mencubit hidung.
sampai Anda pertama kali merasakan keinginan untuk bernafas. Kemudian lepaskan cubitan pada hidung, lalu bernafas lembut melalui hidung dan mulut dalam keadaan tertutup. Jadi pertama pemanasannya kayak tadi dengan melakukan pernafasan biasa dengan mulut tertutup. Setelah itu kita merasa rileks atau nyaman, lalu kita cubit hidung kita untuk menahan nafas sampai dirasa kita tidak kuat lagi bernafas. Maka kita bisa melepaskan cubitan tersebut. Tetap dengan mulut tertutup ya. Selanjutnya duduklah pada posisi nyaman mungkin dengan punggung tegak serta kaki dan lutut selebar bahu. Kemudian mulai bernafas normal dan tenang melalui hidung. Kemudian istirahat sejenak selama 20 detik. Lalu ulangi tindakan 2 dan 3 selama kurang lebih 3 menit. Baik Bu, mari kita lakukan. Yang pertama, badan kita tegak, kemudian kaki kita selebar bahu, kemudian tutup mulut, tarik nafas, kemudian cubit hidung. Selama dirasa tidak kuat lagi, lepaskan cubitan pada hidung, kemudian hembuskan nafas. Kemudian istirahat pendek selama 20 detik. Kemudian ulangi tindakan B dan C selama kurang lebih 3 menit. Kemudian istirahat pendek selama 20 detik. Selanjutnya yaitu melakukan nafas normal. Tarik nafas perlahan, lalu keluarkan udara melalui mulut dengan lambat seperti memberi uap pada kaca. Baik Bu, kita mulai ya. Baik Bu, kita lakukan ya tindakan selanjutnya yaitu napas normal. Tarik napas perlahan, kemudian hembuskan perlahan seperti memberi uap pada kaca. Mari kita lakukan sekali lagi ya Bu ya. Tarik nafas, hembuskan. Sekian video edukasi pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.